backpacking alias melancong dengan irit atau bahkan gretong. Kalau gue nyebutnya turis kan kesannya plesiran mewah gitu. Malulah sebagai F2P ini. Hey, this video has English dub, so please switch to it if you prefer less offensive yaps. Tadinya gue mau cerita soal jadi turis, backpacker di Zenless Zone Zero aja. Karena ini nih, gacha gue wangi coy. Seumur-umur baru di sini dapat gacha kuning 3 sekaligus. Tapi akhirnya gue sekalian mau cerita seluruh perjalanan dari Teyvat terus ke Solaris 3 sampai akhirnya terdampar di New Eridu. Barangkali ada yang relate. Gue mulai main game gacha berawal dari Genshin di pertengahan 2024, tepat saat patch akhir sebelum versi 5.0. Waktu itu masih ada banyak narasi game kikir tentang Genshin. Dan seingat gue, ada banyak concern, kalau bukan dibilang kontroversi, sama region baru yaitu Natlan, terutama desain Archon Pyro yang kayak ketua geng motor. Gue sedikit kebawa narasi yang tersebar di komunitas tersebut. Tapi plot twistnya, gue malah lumayan enjoy main Genshin di Natlan. Justru karena salah satu karakter yang awalnya gue pikir meh banget, yaitu Kinich. Awalnya gue menilai desainnya sama sekali melenceng dari kekhasan Teyvat atau konsep outfit region-region sebelumnya, karena Kinich membawa tema video game pixel retro, entah apalah sebutannya. Tapi setelah dirilis, dia jadi karakter bintang 5 limited pertama yang gue kasih dia senjata signaturnya. Gue agak lupa alasan kenapa gue seneng banget sama karakter satu ini. Antara mekanik gameplay noobnya yang walaupun banyak player gak suka, atau karena VA-nya Kinich yang versi Jepang adalah sama dengan VA Sasuke, dan VA si Raja Naga 8-bit Ahau adalah VA-nya Naruto. Mungkin saking enjoy-nya gue jadi melupakan alasannya. Nah, setelah main Genshin kurang lebih setengah tahun, gue cobalah main WoW karena iseng. Bener-bener iseng nyoba di cloud gaming one tap namanya. Gue yakin PC kentang gue nggak bakal kuat mainin WoW, apalagi HP Android gue yang lebih sangat kentang. Waktu itu kan juga masih rame-ramenya perang antar kubu fandom Genshin dan WoW. Gue juga kan kebawa narasi game kikir tadi kan, padahal waktu itu Genshin udah mulai nggak kikir. Kayak ngasih karakter bintang 5 standar gratis di anniversary-nya. Ya mungkin karena ada saingan baru ini. Ngelihat mekanik dan dunia Solaris 3 serta desain karakternya yang fresh, gue jadi merasa hook dengan WoW. Terlebih lagi udah terkenal sebagai game dermawan di kalangan fandomnya. Dan memang lebih dermawan daripada Genshin, sedikit banyak. PT gacha lebih sedikit, 80. Banner senjata nggak ada red off. Farming artefak alias eco nggak pakai resin. Deteksi chest sangat mudah, nggak perlu kompas kayak di Genshin yang harus dapetin dengan naikin level reputasi di region masing-masing. Dan beberapa quality of life lain yang nggak ada di Genshin. Perfect deh. Ditambah lagi, build karakter relatif lebih cepat dibandingkan Genshin. Dan sistem upgrade eco-nya terasa lebih waras. Tapi belum sampai setahun, gue merasa sudah nggak cocok main WoW. Itu lebih karena device issue sih. Gue sempat install WoW di PC kentang. Bisa jalan sih, tapi lumayan nge-lag. Apalagi di region Septimon, nge-lagnya parah. Ditambah lagi ukuran game yang cukup besar. SSD gue udah nggak muat jir. Soalnya gue ngerekam gameplay juga lumayan banyak. Tapi sayang banget nggak bisa gue taruh di video ini karena lagi rusak mobonya. Dan belum sempat di backup. Dan itu di SSD NVMe yang gue nggak punya enclosure-nya. Lagi nggak ada duit jir. Like dan subscribe dong biar channel ini bisa monetize dan bisa beli enclosure atau syukur-syukur beli mobo pengganti. Gue mulai berhenti main pas patch 3.0 yaitu saat rilisnya region Lahairoi. Gue udah mainin dan explore sedikit, tapi karena device issue tadi jadi terasa lebih susah, terutama gue nggak bisa kontrol pas naik motor. Asli, pakai cloud gaming sangat tidak mendukung buat explore pakai motor waktu itu. Entah kalau sekarang mungkin sudah ada optimalisasi. Gue nggak ngomongin soal power creep atau HP inflation dulu, nanti gue jelasin. Juga karena gue sadar sebagai F2P, suara gue palingan nggak ada harganya di mata developer. Asli kalau gue ada income lebih di real life, gue bakal spend. Tapi di battle pass-nya aja. Gue nggak mau cuma beli Astrite atau Primo Camp buat gacha biar nggak kena gambling addiction. Dan barangkali lu nggak tahu, jadi F2P itu sangat painful saat kekurangan material buat naikin stats karakter. Jadi dengan langganan Battle Pass akan terbantu dalam hal material.
Komplain terbesar gue di WoW adalah sedikitnya material buat naikin eco, yaitu shield tube-nya. Walaupun cari eco itu sangat gampang. Tapi balik lagi, gue sadar kalau gue F2P, harus ekstra sabar. Sama seperti pertama kali main WoW, gue juga iseng install ZZZ dari launcher Hoyo Play. Gue nggak expect PC gue sanggup mainin, tapi ternyata lumayan lancar walaupun tetap rata kiri kayak Genshin. Hook di intronya pecah banget, gue kayak melongo gitu. Gila, keren banget game Hoyo yang satu ini, kata gue. Mungkin karena saking terpananya gue sampai lupa kalau ini game Gunner. Atau nggak juga ding, kan dari sebelum itu gue udah dengan sadar memencet tombol download. Ya mungkin karena yang gue lihat di banner Hoyo Play itu karakter barunya, yaitu Banyue, robot atau disebut Intelligent Construct, menyerupai singa yang memainkan bola-bola kecil di tangannya. Dia kelihatan keren gitu. Reaksi gue kurang lebih sama kayak video dari YouTuber lain. Link gue taruh di deskripsi. Gue bahas intronya dikit dulu, soal gunnernya ntar. Seingat gue, intronya itu diawali dengan cutscene kejar-kejaran antara tim Cunning Hares dengan segerombolan penjahat yang akhirnya para penjahat itu ditangkap oleh pihak berwajib. Awalnya gue belum bisa mencerna apakah tim Cunning Hares itu villain atau protagonisnya. Ternyata mereka adalah karakter-karakter starter yang kita dapatkan sebagai tim awal. Mereka terdiri dari 3 karakter, Billy, si Intelligent Construct, Nicole si Boss, dan Anbi, si maskot di ikon launcher gamenya. Anbi ini karakter pertama yang gue langsung suka selain Banyue, kayak ada aura apa gitu. Dan beneran si Anbi ini ternyata spesial, sampai ada versi bintang 5 limitednya. Selain mereka, gue juga langsung suka desain Lycaon, karakter bintang 5 standar, kayak berkarisma gitu. Dari gacha untungnya dapat Lycaon. Gue lupa dari banner standar atau kalah red off. Ada juga Ellen yang ada di banner selain Banyue. Banner yang ternyata durasinya lebih singkat dari banner sebelumnya, yaitu cuma 2 minggu. Gue entah kenapa suka dengan karakter Ellen yang ekspresinya dingin. Kelihatan cool kali ya, cocok dengan elemennya yang es. Bagi gue, desain karakter-karakternya terlihat lebih fresh dibandingkan dengan karakter-karakter Teyvat dan Solaris 3. Atau mungkin karena jiggle fisik masih menjadi misteri buat gue sendiri. Soal ini sih sebenarnya Nicole lebih menarik karena dia punya yang besar, maksudnya karisma yang besar sebagai bos. Oh ya, dan gue juga suka banget Yishuan karena dia punya dua murid yang patuh, yang gue juga suka semuanya, Jufufu dan Pan Yinhu. Kalau soal Gunner, awalnya gue punya prinsip buat nggak akan pernah nyentuh Zenless Zone Zero. Mungkin karena udah terlanjur main game ini, gue jadi sedikit melunak dengan konten fanservice. Atau malah sejak di Genshin yang sebenarnya gue memasukkan Mavika ke kategori karakter Plan B. Dan gue sekarang udah biasa aja. Gue sempat pengen bikin challenge main Genshin atau ZZZ tanpa gacha karakter Plan B, tapi sepertinya susah sih. Karena polanya biasanya lebih besar, maka lebih besar damage-nya alias meta, sehingga akan menambah siksaan. Udahlah F2P, karakter yang dipunyai malah pada ampas, kan tambah stres. Tapi disitulah letak asiknya kali ya. ZZZ ini bergenre hack and slash RPG yang gue nggak bisa bedain dengan Genshin ataupun WoW, karena ya pokoknya ada gelutnya. Yang jelas bukan gelut turn based, dan yang beda adalah dia bukan open world. Walaupun mulai di versi 2X ditambahkan banyak map baru, kata gue semi open world. Awalnya gue pikir ini aneh karena baru kali ini kan main game gelut yang bukan open world. Tapi lama-kelamaan gue jadi suka, karena nggak perlu stres kelarin map kayak Genshin dan WoW. Saat ngulik navigasi dan mekanik gamenya, gue ngerasa nggak terlalu asing, bukan mirip dengan yang di Genshin. Tapi kata gue justru lebih mirip WoW, dan semakin ditelisik, gue makin sadar kalau ternyata WoW bukan meniru Genshin, tapi lebih ke ZZZ dan digabung sama open worldnya Genshin. Pantesan gue diketawain pas komen bilang WoW mirip Genshin. Dengan sedikit kemiripan itu, gue jadi lebih cepat dan mudah untuk membiasakan diri dengan ZZZ. Nih beberapa kemiripannya yang paling gue lihat. Pertama, komposisi tim. Tidak sepenuhnya mirip WoW karena ada tambahan bambu sih, tapi jumlah tim terdiri dari 3 karakter saja, bukan 4 seperti Genshin. Setiap karakter sudah ditentukan perannya, apakah penyerang, support, atau stunner. Mekanisme peran yang sudah ditentukan ini tidak ada di Genshin dan WoW. Ya WoW masih ada dikit sih. Di Genshin terasa lebih fleksibel peran karakternya walaupun hanya sebagian, seperti misalnya Noelle. Dia bisa jadi main DPS atau shielder saja dengan build dan tim yang sesuai.
Oh iya, di ZZZ hampir tidak ada healer karena baru mulai patch 2.5 resmi ada karakter healer Zhao yang diberikan secara gratis. Nah, itu tepat saat gue baru main seminggu atau 2 mingguan. Yang kedua, mekanisme stun musuh atau stagger, parry, dan dodge. Di WoW musuh bos-bosnya juga ada shield yang harus dibersihkan agar bisa di stagger. Di Genshin tidak semua musuh bos memiliki shield seperti itu. Parry dan dodge kurang lebih sama, tapi di ZZZ sedikit lebih kompleks karena ada beberapa jenis assist. Lah, dua doang. Yang lain mungkin seperti mode chat antara MC dengan karakter yang baru ditiru WoW sejak versi 3.0. Yang gue suka di ZZZ yang pertama sudah jelas karena dermawan. Tiap patch dapat 10 pull gratis dan banyak bansos lainnya. Yang kedua, nggak perlu explore map gede karena bukan full open world. Terus sistem stamina yaitu baterai lebih banyak. Sehari bisa sampai 300-an. Bisa untuk 5 kali ngambil reward material atau disk. Dengan begitu, build karakter relatif lebih cepat. Apalagi sekarang ada sistem kayak guild, di mana kita bisa mendapatkan tambahan reward material boss mingguan hingga 2 kali lipat. Yang tadinya cuma 3 item bisa sampai 6. Kemudian untuk RNG disk sih 11-12 Genshin. Akun gue masih sering dapat flat dev. Selain desain karakter yang fresh, sistem combat juga terasa fresh buat gue. Karena walaupun mirip WoW, tetap ada bedanya dalam hal rotasi karakter. Di ZZZ tidak memilih nomor urutan untuk berganti karakter, tetapi hanya ada satu tombol switch yang sekaligus berfungsi untuk assist atau parry. Disitulah letak asiknya. Kalau timingnya pas saat menangkis serangan musuh itu satisfying banget, kelentang-kelenting kayak di WoW. Mulai main pas banner ban Yue itu bagi gue momen yang sangat pas, walaupun itu banner anomali karena cuma 2 minggu. Yang bikin gue merasa beruntung banget adalah patch setelahnya, yaitu 2.5. Itu kayak soft relaunch ZZZ yang bagi-bagiin bansos melimpah, mulai dari polychrome sampai karakter bintang 5 limited gratis. Ditambah lagi karakter barunya adalah Yeshun Guang, yang merupakan sebuah karakter Void Hunter, kasta tertinggi karakter ZZZ saat ini, yang pastinya OP dan sangat-sangat menguntungkan bagi F2P. Ini seperti karakter anti power creep, makanya bisa dibilang must pull buat F2P. Karakter Void Hunter sebelumnya ada Hoshimi Miyabi, yang gue juga pengen gacha kalau misalnya masih lanjut main. Sementara ini polanya satu Void Hunter tiap satu versi. Sekarang baru ada 2 karena masih di 2.x. Mungkin konsep ini kayak karakter Archon kalau di Genshin ya. Untuk marketing karakter baru, ZZZ punya cara berbeda. Drip marketingnya dimasukkan langsung ke dalam story utama, kurang lebih 2 patch sebelum karakter rilis. 1 patch sebelum rilis, karakter baru masuk dalam plot utama story, yang mana kita bisa mencoba memainkannya saat menjalankan story. Kemudian saat rilis di banner Red Up, kita akan diberikan kesempatan mencobanya untuk mengetahui potensi maksimalnya. Selain di event trial bersebelahan dengan banner, karakter baru juga dimasukkan pada trial event rutin mingguan. Kayaknya di Hollow Zero sih, yang semua karakter dikasih trial. Kita bisa mencobanya dengan komposisi tim apapun yang kita mau. Dari situlah gue sangat tertarik dengan Ban Yue, biar dikata komunitas dia sangat mid. Dan memang biasanya Hoyo bikin karakter lanang kalah meta dibandingkan waifu. Ban Yue ini menawarkan gameplay yang sangat unik dengan combo yang banyak sekali. Gak banyak-banyak amat sih. Itulah poin ketertarikan utama gue, yaitu soal kebebasan dalam memainkannya. Walaupun kebebasan itu ditukar dengan damage output. Tapi tidak masalah, karena gue lebih mementingkan faktor fun daripada meta. Kopiumnya F2P gak sih? Gue main ZZZ itu pas jenuh-jenuhnya sama Genshin. Mungkin malah karena PTSD habis ngerjain Archon Quest Not Cry babak 4 yang nightmare banget. Ditambah lagi gue kalah Red Off di banner Furina untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi dapetnya musang ijo. Asli kesel banget. Nah, waktu itu kayaknya gue rehat mainin akun utama biar dapat event returnnya juga. Dan ternyata pindah bentar ke ZZZ itu keputusan yang sangat tepat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan itu, gue udah kelarin hampir semua konten ZZZ patch 2.5. Termasuk mode TV final yang gue perlu ngulang dan nyelesainnya perlu beberapa jam. Gue lupa tepatnya. Mode TV ini adalah satu bagian yang kontroversial di komunitas.
Gue pernah baca diskusi di mana gitu, mode final itu kayak goodbye-nya. Dengan hilangnya mode TV, otomatis Python alias main karakter pensiun sebagai proxy di Holo. Karena literally mulai versi 2.0 setelah mode TV end, nggak ada lagi misi receh atau side quest di HDD. Mulailah diganti dengan map-map baru di Holo Lemnian. Dan Bell atau Wise malah jadi beban timnya Shifu Yishuan berkedok murid. Speedrun selama 1,5 patch itu merupakan hal yang bagus sekaligus buruk bagi gue. Buruk karena itu artinya gue menciptakan burnout karena melahap semua konten dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu gue langsung kehabisan modal gacha. Polychrome kering wak. Tapi itu sekaligus jadi hal yang bagus karena dengan kehabisan modal gambling, gue yang F2P jadi pelongo-pelongo mau ngapain. Otomatis jadi bosan. Ini beda sama Genshin yang ada istilahnya rationless behavior. Kita masih bisa ngegabut dengan explore map dan ngechill atau ngusilin AR rendah di co-op. Di Holo mau ngechill palingan mancing, kalau enggak ya gelut sama Ethereal. Ada sih mode kompetitif di HIA Club, tapi gue kan maunya casual aja, gak mau pusing adu skill. Ya ketahuan skill isu, pakai alasan segala. Oke, jadi alasan gue udahan dulu main ZZZ jelas karena device isu, kemudian skill isu, dan dompet isu. Gue masih belum nyebut power creep atau HP inflation, sabar dulu. Oh ya, dan alasan Gunner juga, bukannya apa-apa, tapi ini saran gue buat lu yang masih jomblo ya. Kurang-kurangin deh nge-Gunner atau menormalisasi istilah ini, apalagi nonton Pekop. Takutnya itu ntar lu menciptakan ekspektasi yang berlebihan ke pasangan lu soal body. Pokoknya realita nggak seindah imajinasi lu. Gitu aja sejauh pengalaman real life gue. Kalau soal device isu kan sebenarnya kalau gue punya device yang lebih proper ke depannya bisa aja gue main lagi buat sekedar refresh misalnya. Karena gue masih suka combat stylenya ZZZ. Soal skill isu mah tinggal tutupin pakai istilah main casual aja. Dompet isu. Kerja. Ya udah sih, balik lagi ke Genshin aja yang storynya masih terbaik, termasterpiece. Tapi beneran, dunia lore Genshin ini luas banget, bahkan bisa dibikin spin-off sendiri-sendiri. Mungkin entar di versi animenya kita dapat satu kisah yang berbeda dari game. Selain anime, kita juga kan masih penasaran dengan kelanjutan kisah utamanya, karena kita semua masih menanti kedatangan Saditsa. Dan gak kerasa sebentar lagi kita akan sampai ke Senesnaya. Itulah smartnya Genshin, atau mungkin lebih tepatnya first mover advantage. Mereka udah sukses menjadi perintis dan memperoleh tempat di hati jutaan player. Dengan story utama yang selalu dinantikan kelanjutannya, mereka terus memberikan kejutan-kejutan pada setiap patch baru. Apalagi pada patch 6.5 sekarang yang penuh dengan tambahan puzzle lore yang dibuka. Gue jadi kepikiran, bedanya Genshin dengan ZZZ dan WoW kan Genshin gak ada tombol skip. Apakah mungkin itu rahasianya yang bikin Genshin masih digemari para player? Jujur aja sebenarnya gue udah mulai gak engage dengan WoW dan ZZZ karena story utamanya gue rasakan makin kesini makin kesana. Ada babak cerita ZZZ yang sepenuhnya gue skip, yaitu kayaknya patch 2.2 atau 2.3. Dimana gue rasa kehadiran karakter baru dan ceritanya kurang nyambung buat dimasukin ke story utama. Ya sebenarnya masih ada nyambungnya sih, tapi bagi gue kayak maksa banget gitu. Tapi ada story utama yang walaupun sampingan, gue masih suka, yaitu story marketingnya Astra Yao dan Evelyn. Gue suka desain karakter mereka. Mungkin karena gue pemilih aja sih sama desain karakternya, atau mungkin hook di awal story mereka berhasil menarik emosional gue. Nah dari situ menurut gue tombol skip kayak pedang bermata dua. Gue bisa milih-milih story yang gue suka aja sehingga mengurangi keterikatan emosional dan story utama. Efeknya bisa mengurangi engagement. Dan itu tadi, player lebih rentan burnout karena mengonsumsi konten yang banyak dengan terlalu cepat. Dan memang sebenarnya konten-kontennya ini bagusnya dibawa casual aja, dinikmati pelan-pelan. Balik lagi ke Genshin. Setelah gue PTSD tadi kan story Archon dilanjutkan dengan lebih santai daripada sebelumnya, yaitu adanya marketingnya Columbina di Moonfire Night Festival. Nah di bagian itulah gue kembali merasa engage. Kalau gue bilang kasusnya kayak Kinich, yaitu gue awalnya memandang sebelah si Columbina, walaupun komunitas sangat hype. Tapi di event festival dalam story itu benar-benar menarik dan memunculkan keterikatan emosional sama Columbina.
juga Sendron sih, Absolute Cinema lah. Nah selanjutnya kan story berlanjut, akhirnya para karakter utama gelut dengan Dottore dan berhasil mengalahkannya. Columbina nggak jadi menghilang, dan malah ngajak Lumin ke pesawat luar angkasanya yang terdampar di kampung Columbina di bulan. Cerita utama selesai di situ. Dan di banner Columbina, gue menang Red Off. Makin seneng lah gue. Gue seneng karena dua sebab. Pertama karena Lumin punya outfit baru. Sebenarnya masih bagusan outfit asli yang awal, tapi yang baru ini kelihatan fresh aja. Dan ada kaitannya dengan sebab kedua, yaitu dengan adanya Columbina di tim, gue bisa mengebentuk tim lunar yang sangat berguna buat ngelawan gimmick endgame di patch 6.x. Yang paling penting adalah tim lunar Crystallize, dimana gue bisa memainkan Noel dan Lumin Geo di endgame, atau bahkan Ningguang dan Kachina. Sebenarnya lebih bagus Zibai dan Linnea, atau minimal Zhongli, tapi sadar diri sebagai F2P nggak boleh banyak ngayal. Ada satu lagi yang bikin gue menikmati Genshin lagi, yaitu event Lantern Ride tahun ini. Gue sangat enjoy ngerjain story Zibai dan cukup suka dengan karakter developmentnya. Dan mungkin cuma gue ya yang ngerasa ada sedikit romansa antara Zhongli dan Zibai. Walaupun F2P, gue merasa masih pantas buat bilang kalau gue juga mengalami sunk cost fallacy. Emang bukan ngeluarin duit sih, tapi gue udah ngeluarin waktu yang cukup banyak. Sangat banyak malah. Ini emang aneh sih. Sunk cost itu konteksnya dalam investasi. Tapi kalau nyebut invest di game gacha, sebenarnya gue dalam hati ngakak. Lucu aja gitu. Secara tidak langsung kita setuju untuk berkomitmen memainkannya terus-menerus sampai entah kapan di masa depan. Investasi kan kita mengeluarkan modal masa kini dengan harapan mendapatkan hasil lebih banyak di masa depan. Bagi gue ini ironis sih, apalagi untuk sebuah game live service. Ya pastilah nggak relate dengan para whaler yang memang membeli kesenangan sih. Dan gue sadar emang game ini menarget orang-orang berduit. Tapi ya sudahlah, setidaknya kita jadi paham kenapa MBG nggak bakal stop sampai kiamat pun. Ya karena MBG itu investasi. Investasi apa bang? Ya nggak tahu. Ngomongin MBG, coba tebak ongkos produksi Genshin berapa satuan MBG? Yap, produksi awal sampai pertama rilis, Hoyo ngeluarin duit kira-kira 1,7 satuan MBG. Nggak ada 2 hari MBG bisa bikin satu game yang penghasilannya ngeri jir. Udahan ah, takut ada Kang Bakso lewat. Tapi penutupan dulu. Rencana awalnya gue mau bikin video ini 8 menitan aja. Tapi Yeping ternyata enak. Ngomongin soal power creep dan HP inflation rasanya kurang etis bagi gue yang mengaku F2P casual ini. Pembahasan soal itu cari aja dari para sepuh ya. Yang bisa gue sampaikan soal itu cuma gue ngelihatnya nggak dilakukan oleh satu game aja, tapi sekarang kayak udah dinormalisasi. Ya Hoyo, ya Kuro, sama baik. Dan emang iya, namanya planned obsolescence, memang dipakai di industri biar ada pemasukan rutin. Mereka bikin gimmick musuh baru yang sengaja dibuat ribet, yang ujung-ujungnya cuma bisa dilawan secara efektif dan efisien kalau kamu pakai tim atau karakter keluaran terbaru. Alias kamu dipaksa buat ikutin meta, bukan lagi most effective team available tapi most efficient team available. Kalau nggak pakai tim yang pas sesuai atribut yang mereka mau, progres lu bakal terasa lambat dan melelahkan. Sebagai turis yang pengennya have fun, sistem yang maksa kita buat terus-terusan gacha demi efisiensi ini bikin gue ngerasa Oke, ini bukan lagi soal skill, tapi soal isi dompet dan keberuntungan gacha. Dan yap, di bawah santai aja. Tapi ya di satu sisi gue juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin developer. Di dunia bisnis ada yang namanya prinsip Pareto. Intinya kemungkinan besar 80% pendapatan mereka itu cuma datang dari 20% player yang rajin top up atau para whales. Kalau Genshin, menurut seorang YouTuber Cina malah kemungkinan cuma dari 5% playernya aja. Atau survei dari YouTuber Perancis sedikit menggambarkan jumlah whaler melalui partisipasi di Stygian Onslaught level 5 dan 6. Gue sebagai F2P selalu berterima kasih sama kalian para spender, baik Dolphin maupun whale. Jadi ya masuk akal kalau developer lebih mengutamakan kenyamanan dan tantangan buat 20% player ini.
Mereka yang bayar, mereka yang dapat karpet merah berupa tim meta buat ngelibas musuh-musuh darah tebel tadi. Kita yang tim gratisan atau cuma low spender ya harus terima nasib buat grinding lebih keras atau ngerasa ketinggalan. Sebagai turis alias backpacker, gue sadar bukan target utama dari 20% prioritas mereka. Dan seperti pepatah bilang, bukan donatur jangan sok ngatur. Pepatah sampah. Oke, gimana menurut kalian? Masih setia di salah satu game itu karena sayang akunnya atau lu tipe turis yang pindah-pindah demi nyari yang lebih dermawan? Tulis di kolom komentar ya. Like kalau ya ping gue relate sama pengalaman lu. Dislike kalau lu gak suka. Mohon maaf atas segala kekeliruan ucapan gue. Oh ya, gue lupa soal BGM Genshin yang gue juga suka banget. Kalau gue bener-bener pensiun main misalnya, gue masih bakal dengerin soundtracknya sih.